down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ani dan di sebelah saya ada Ibnu Mubarak. kami dari kelompok 8. Di sini akan menjelaskan materi apa sih TCP/IP. Langsung saja ke video berikut ini. 1. Pengertian TCP/IP. TCP/IP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan internet. TCP/IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol Internet Protocol. 2. Sejarah TCP/IP. TCP/IP pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an sebagai bagian dari proyek ARPANET Advanced Research Project Agency Network. ARPANET sendiri adalah jaringan komputer pertama di dunia yang memungkinkan komputer di beberapa lokasi untuk saling terhubung satu sama lain. Pada awalnya, TCP/IP hanya digunakan oleh para peneliti di Departemen Pertahanan dan beberapa universitas di Amerika Serikat. Namun, seiring dengan berkembangnya internet, TCP/IP mulai digunakan secara luas di seluruh dunia. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP/IP, yang membuat protokol ini semakin populer dan diadopsi oleh berbagai jenis jaringan komputer. TCP/IP terus dikembangkan dan ditingkatkan hingga saat ini dan menjadi dasar dari berbagai layanan internet seperti web browsing, email, dan streaming video. 3. Kelebihan dan kekurangan TCP/IP. A. Kelebihan TCP/IP. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan TCP/IP. 1. Universal. TCP/IP digunakan di seluruh dunia dan mendukung berbagai jenis perangkat dan jaringan. 2. Dapat diandalkan. TCP/IP menawarkan pengiriman data yang andal dan error-free melalui koneksi yang stabil dan aman. 3. Mudah dikonfigurasi. TCP/IP mudah dikonfigurasi dan digunakan dan memiliki banyak tools yang tersedia untuk mengelola 87 jaringan. 4. Fleksibel. TCP/IP dapat digunakan pada berbagai jenis koneksi jaringan, termasuk koneksi kabel atau nirkabel, jaringan lokal atau jaringan global. Dukungan besar. TCP/IP didukung oleh sejumlah besar perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga dapat digunakan di hampir semua perangkat yang terhubung ke internet. B. Kekurangan TCP/IP. Berikutnya merupakan beberapa kekurangan TCP/IP. 1. Keamanan. TCP/IP rentan terhadap serangan keamanan dan mudah diretas jika tidak diatur dengan benar. 2. Penggunaan bandwidth. TCP/IP memerlukan banyak bandwidth untuk mengirim data sehingga dapat menjadi lambat pada jaringan yang sibuk. 3. Kompleksitas. TCP/IP memiliki banyak fitur dan konfigurasi yang kompleks, sehingga membutuhkan keterampilan dan pengetahuan teknis yang lebih tinggi dan mengatur dan mengelola jaringan dengan benar. 4. Keterbatasan ukuran paket. TCP/IP memiliki ukuran paket maksimum tertentu yang dapat diambil oleh jaringan. Hal ini dapat mengurangi kecepatan dan efisiensi transfer data pada jaringan yang memiliki banyak paket data yang besar. 5. Dapat merusak jaringan. Jika TCP/IP digunakan dengan cara yang tidak benar, dapat merusak jaringan dan menyebabkan kerusakan pada perangkat yang terhubung. 4. Cara kerja TCP/IP. 1. Pengiriman data. Ketika sebuah aplikasi ingin mengirimkan data ke komputer lain, maka data tersebut akan dikirimkan ke lapisan aplikasi. 2. Pembungkusan data. Lapisan aplikasi akan membungkus data tersebut dengan header aplikasi dan mengirimkannya ke lapisan transport. 3. Pengaturan komunikasi. Lapisan transport akan mengatur komunikasi antara komputer dan mengirimkan data tersebut ke lapisan internet. 4. Pengalamatan. Lapisan internet akan memberikan alamat IP kepada data tersebut dan mengirimkannya ke lapisan akses jaringan. 5. Pengiriman data ke jaringan. Lapisan akses jaringan akan mengirimkan data tersebut ke jaringan. 6. Penerimaan data. Data tersebut akan diterima oleh komputer tujuan dan diproses oleh lapisan-lapisan TCP/IP. 5. Layer pada jaringan TCP/IP. Layer pada jaringan TCP/IP. Dalam protokol TCP/IP terdapat lapisan-lapisan atau layer dengan fungsi yang berbeda. Mari kita kenali satu persatu. 1. Lapisan application atau application layer. Layer TCP/IP pertama dari protokol ini adalah lapisan application. Lapisan ini berada paling dasar dan terhubung langsung dengan penggunaannya. Agar lebih mudah dipahami, layer ini contohnya ada pada aplikasi yang sering digunakan pada komputer,
Setelah membuka aplikasi tersebut dari komputer, nantinya komputer akan menjalankan protokol HTTP agar aplikasi tersebut dapat digunakan. Namun, jika Anda mengirim file protokol yang bekerja pada FTP atau sering disebut juga file transfer protokol. 2. Lapisan transfer. Lapisan selanjutnya sering disebut dengan transfer layer. Lapisan ini digunakan sebagai jembatan transportasi agar data dapat dipindah dari komputer satu ke komputer lainnya. Lapisan ini berada di atas lapisan application. Di sini terdapat dua jenis protokol, yaitu TCP dan juga UDP. Kedua jenis protokol tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Protokol TCP memiliki tingkat keamanan tinggi, sedangkan protokol UDP memiliki kecepatan tinggi. 3. Lapisan network. Lapisan selanjutnya yaitu network layer yang berada di atas lapisan transport. Di lapisan network, protokol dari lapisan transport kemudian dikonversi hingga berubah menjadi IP address. IP address tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. Selanjutnya, data akan dipecah pada layer network agar disesuaikan dengan media yang akan dilewati. Data yang sudah pecah kemudian akan dibungkus menjadi paket dan diberi alamat. Selanjutnya akan dikirim melalui jalur paket masing-masing. 4. Lapisan network interface. Lapisan selanjutnya yaitu network interface yang merupakan lapisan terakhir. Lapisan ini terhubung dengan hardware pada komputer. Di sini komputer akan dapat mengirim paket data menggunakan kabel atau tanpa kabel. 6. Manfaat TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol memiliki banyak manfaat, di antaranya 1. Membangun koneksivitas internet. TCP/IP merupakan fondasi bagi kemajuan teknologi informasi dengan menyediakan mekanisme pengiriman data yang andal. 2. Menyediakan komunikasi yang konsisten. TCP/IP memastikan data dikirim dengan benar dan lengkap serta menyelesaikan masalah secara otomatis. 3. Mendukung berbagai perangkat dan arsitektur jaringan. TCP memungkinkan interoperabilitas dan kompatibilitas di berbagai platform dan sistem. 4. Mendukung berbagai aplikasi. TCP/IP dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dan tujuan, seperti email, transfer file, atau penjelajahan web. 5. Memungkinkan login jarak jauh. TCP/IP memungkinkan login jarak jauh melalui jaringan untuk mengirimkan email, mengakses sistem file host server, dan melakukan remote login komputer. 6. Memungkinkan pengiriman file transkripsi. TCP/IP memungkinkan pengiriman file yang sudah transkripsi dari satu komputer ke komputer lain. 7. Memungkinkan perintah massal. TCP/IP memungkinkan melakukan perintah massal pada komputer yang terhubung dalam jaringan. TCP/IP juga mendukung berbagai fitur seperti network file system, name server, dan cyber protection.